Oke teman-teman semuanya, langsung saja teman-teman saksikan video ini. Nah, yang pastinya teman-teman semuanya tahu apa yang terjadi di video tersebut. Yang dimana dalam beberapa hari sepekan itu sempat viral. Dan sempat dinyatakan bahwa corona dalam beberapa hari ini telah masuk ke Bali. Jadi di sini aku ingin bilang kepada teman-teman semuanya bahwa jangan terlalu percaya dengan berita hoax yang membuat kita semakin mudah untuk terprovokasi. Dari video tersebut, aku ingin bilang kepada teman-teman semuanya bahwa seandainya jika ada pertolongan pertama dengan cepat, alhasil warga negara asing tersebut tidak akan kehilangan nyawanya. Dan di sini aku mikirnya sangat tragis, yang dimana orang Indonesia yang humble, penuh sopan santun, yang dimana orang Indonesia saling tolong menolong, dengan mana ketika seseorang mengalami sesuatu dan lain hal, kita selalu memberikan respon positif yang baik. Kenapa di situasi kali ini sangat berbeda? Yaitu karena adanya intimidasi dari seseorang. Nah, meskipun aku berada di Bali dan aku tidak melihat langsung kejadian yang sebenarnya, tapi di sini kita bisa berpikir bahwa akankah seseorang itu mabuk dan mengalami kejang-kejang? Jika tidak adanya intimidasi atau provokasi dari seseorang bahwa warga negara asing tersebut mengalami corona, bahwa apa yang dilihat kejang-kejang tersebut adalah this is corona, but actually there is not corona. Sangat sedih. Yang seharusnya kita bisa menolong, kita memberikan pertolongan, dan yang seharusnya nyawanya tersebut bisa terselamatkan, dan dia meninggal. So, please buat teman-teman semuanya, ubah cara berpikir kalian. Di sini aku ingin beritahu satu hal kepada kalian semuanya. Ketika turis-turis tersebut atau ketika warga negara asing tersebut landing di suatu bandara, landing di Bandara Ngurah Rai Airport, di sana sudah tersedia jalur-jalur khusus bagi mereka, dan di sana mereka akan diperiksa satu persatu tanpa terkecuali. Yang mungkin pemeriksaannya bisa mencapai 2-3 kali dalam satu orang. Nah, ketika penumpang tersebut dinyatakan sudah benar-benar steril oleh pihak karantina, maka penumpang tersebut boleh memasuki negara Indonesia. Contohnya di Internasional Ngurah Rai Bali. Nah, dan satu hal lagi yang aku ingin kasih tahu kepada teman-teman semuanya, jika warga negara asing tersebut atau jika turis tersebut sudah memasuki negara Indonesia, berarti mereka sudah dinyatakan benar-benar steril. So, kenapa kejadian tragis ini menimpa warga negara asing tersebut? Kenapa masih aja ada yang terprovokasi dan ada yang mengintimidasi bahwa itu adalah virus corona? Oke teman-teman semuanya, memang pada dasarnya virus corona tersebut bisa menular melalui sentuhan. Ketika seorang yang telah terinfeksi menyentuh orang yang belum terinfeksi, maka virus itu menyebar sangat cepat. Dan bahkan tidak ada diketahui gejala-gejalanya dalam beberapa hari pertama. Namun di sini teman-teman juga pastinya tahu bahwa virus itu menyebar bisa melalui udara. Jadi, nggak seharusnya kalian tuh rasis kepada mereka. Mentang-mentang mereka turis, mentang-mentang mereka muka Asia dari Cina, Korea, terus kalian berpikir bahwa ketika mereka datang ke Indonesia, mereka adalah corona. Open your mind. So, please. This is Indonesia. Kita menghargai sesama, bukan? Kita selalu menghargai. Dan kita toleransi. It's okay jika itu adalah tingkat waspada. Tingkat waspada itu ada batas wajarnya. Nah, sekarang aku ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah virus corona itu datang ke Indonesia melalui para turis-turis tersebut, atau melalui para imigran ataupun
warga negara asing yang datang berlibur ke Indonesia? No. Yang membawa datang itu adalah orang Indonesia tersendiri. Kasus yang pertama kali ditemukan di Indonesia yaitu adalah berasal dari warga negara pribumi sendiri, yaitu warga negara Republik Indonesia sendiri, bukan dari mereka. Dan kenapa nahasnya pada beberapa hari yang lalu tersebut, ketika dia membutuhkan pertolongan dan puluhan orang dari kerumunan tersebut, tidak ada satupun yang berani menghampirinya. Kenapa? This is corona, this is corona. Dan akhirnya nunggu beberapa jam, beberapa waktu, sehingga petugas medis datang dengan peralatannya dan warga negara asing tersebut dibawa ke rumah sakit. Ketika di sana, died. So sad, bro. Sedih sih, menurut aku sedih. Ketika kalian berpikir tersebut, akankah kalian berpikir bahwa aku atau kami atau siapapun yang bekerja sebagai ground staff di suatu bandara, dan yang pastinya itu adalah di bandara internasional yang dimana kita bertemu dengan orang-orang asing, orang-orang mancanegara, khususnya di destination Bali, Ngurah Rai Airport Bali, yaitu kita bertemu dengan berbagai macam orang yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati liburan, menikmati indahnya Pulau Dewata. So, sebelum kalian di luar sana terinfeksi virus tersebut, yang seharusnya terinfeksi terlebih dahulu yaitu adalah kami. Yang kenapa? Karena kami berpapasan langsung dengan mereka. Mungkin kami bersalaman, mungkin kami bersentuhan secara tidak langsung, mungkin kami bertatap mata, atau mungkin dia berkata udaranya, atau apapun itu, kita tidak saat mata yang hinggap ke tubuh kita. Itu bisa saja menginfeksi kita atau menginfeksi aku sendiri. Namun kenapa sampai sekarang belum ditemukan adanya staf yang terinfeksi virus corona? Adanya staf bandara yang terinfeksi virus corona. Jadi, asalkan teman-teman tahu semuanya, bagi setiap staf, contohnya di Ngurah Rai Bali, yang bertugas di International Airport, akan selalu diadakan pengecekan. Dari manapun kita, mau kemanapun kita, itu akan selalu ada pengecekan. Nah, apalagi ketika kita akan pulang, itu akan dicek satu persatu, tanpa terkecuali. Jadi di sini, whatever, dimanapun destination kalian, dimanapun kalian bekerja, apalagi yang di luar sana. So, ketika kalian selesai menonton video ini, aku minta kalian bisa berpikir lebih luas lagi. Jadi intinya yaitu adalah ketika bule tersebut atau ketika turis tersebut sudah boleh dinyatakan masuk ke Indonesia, berarti mereka sudah dalam keadaan yang sangat steril. So, jangan lagi ada kasus seperti ini yang nantinya akan membuat berita duka lagi. Mungkin teman-teman semuanya berpikir bahwa lagian juga karena mabuk. Bro, di Bali alkohol legal, tuak legal, arak legal. Ketika kalian berpikir bahwa hal itu adalah negatif, itu mungkin di daerah kalian, tapi di sini berbeda. Dan semua orang melakukan itu di sini. Dan juga ada beberapa dari teman-teman aku yang bertanya, Kak, tolong dong update info perkembangan di bandara. Jadi di sini aku tidak terlalu banyak mengambil video karena di bandara sendiri itu ada peraturan-peraturan penting ketika kita akan mendokumentasikan sesuatu. So, di sini aku mau jelaskan secara singkat aja kepada kalian. Nah, aja nih coba, pasti bunyi. Ibu, yang cek itu ibu, yang belakang tuh, yang bawah tas tuh. Itu dia ada. Panas. Cek betul deh. Orang lebih, bawa dia pergi ke lawan. Berapa? Di sini aku ingin bilang kepada kalian semuanya bahwa siapapun takut akan virus ini. Aku takut. Tapi yang lagi menakutkan yaitu adalah berita-berita di luar sana yang bisa mengintimidasi, yang bisa memprovokasi seseorang. Virus tersebut tidak dibawa dari orang asing, orang luar yang datang ke Indonesia. Tapi pada kenyataannya, kasus pertama kali virus itu tersebut ditemukan yaitu adalah dari orang pribumi kita sendiri. So, di sini aku ingin bilang kepada kalian semuanya, buka lagi pikiran kalian. Dan aku yakin kalian pasti menangkap apa yang udah aku bilang sebelumnya. Jadi ketika kalian akan rasis atau kalian masih ketakutan di luar sana, bagaimana dengan kami?
kami di sini setiap hari, setiap jam, setiap waktu kita berpapasan langsung, bertemu langsung. Di dunia ini tidak ada yang tahu. Maupun kamu di luar sana, maupun kami yang bekerja di sini. Intinya yaitu adalah berpikir yang positif. Ini juga aku minta bantu dukungan doa kepada teman-teman semuanya, supaya kami yang bekerja di sini atau teman-teman kami lainnya yang bekerja di destination lain, supaya kami selalu diberi perlindungan oleh Tuhan, dan yang pastinya bekerja dengan lancar, semuanya bisa terkendali, bisa memproses, mengantarkan mereka kembali ke negara mereka. Terima kasih.